Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mawsu'atul Akhlaqiyah, kitab akhlak. Kita masuk pada pembahasan al-itharu. Jadi al-ithar berasal dari kata athara yu'thiru itharan. Maknanya adalah al-taqdim, mendahulukan, al-ikhtiyar, memilih, al-ikhtisas, mengkhususkan. Maka lebih tepatnya kata al-itharu maknanya at-taqdimu au al-ikhtisasu, mendahulukan. Berarti al-itharu secara bahasa at-taqdim, mendahulukan. Ya. Dapat poinnya? Baik. Kemudian secara istilah al-isaru maknanya adalah taqdimul ghair ala nafsi fin naf'i lahu wa daf'i anhu wa huwa an-nihayatu fil ukhuwah. Mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri dalam sebuah manfaat, menolak sebuah kemudaratan, dan ini adalah bentuk puncak persaudaraan. Ya. Puncak maksimal persaudaraan ini ada pada al-itharu. Ya. Kemudian apa perbedaan al-ithar, ya, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, dengan makna dermawan. Dan apa bedanya dengan al-jud, ya, rela hati, berbuat kebaikan dengan sukarela. Nah, ternyata ada perbedaan antara al-ithar, mendahulukan orang lain pada diri sendiri, dengan dermawan. Beda dia. Beda lagi dengan berbuat baik dengan sukarela, ini berbeda. Ya. Di mana letak perbedaannya? Perbedaannya adalah al-itharu itu menempati kedudukan dermawan, menempati kedudukan berbuat baik dengan sukarela, menempati kedudukan ihsan. Berarti kalau orang dermawan, kalau orang itu berbuat baik dengan sukarela, kalau orang itu berbuat ihsan, semuanya itu terkandung makna ithar, al-itharu. Tetapi kalau disebut al-itharu, dia lebih khusus, berbeda dari, ya, dermawan, berbeda dari berbuat baik dengan sukarela, beda dari ihsan. Berarti kedudukan al-ithar itu lebih tinggi daripada dermawan, lebih tinggi kedudukannya daripada berbuat baik dengan sukarela. Ya, itu ithar. Ya, berarti kedudukan ithar ini lebih tinggi, ya, kedudukan daripada dermawan. Sekarang kita jelaskan apa itu dermawan. Dermawan itu apa? Dermawan itu seorang, dia memberi kebaikan kepada orang lain tanpa mengurangi sedikit, tanpa mengurangi jatah dia, gitu. Ya, tanpa mengurangi, ya, dan tidak memberatkan dia. Itu dermawan. Dia misalkan punya uang 1 miliar,
ya, dia sumbangkan 10 juta, itu tidak mengurangi harta dia, tidak memberatkan dia, itu dermawan. Ya, paham ya? Walaupun dermawan, ini termasuk perbuatan ihsan, sama. Itu dermawan ya. Berarti dia memberi kebaikan kepada orang lain tapi tidak mengurangi punyanya dia. Ya. Kemudian tidak memberatkan dia. Punya harta 1 triliun nyumbang 100 juta itu tidak berpengaruh. Ya, dari harta dia, tidak memberatkan dia. Itu dermawan. Yang kedua, kedudukan berbuat hati, berbuat baik dengan sukarela, jud namanya, al-jud, dengan sukarela, ya lepas gitu ya. Nah, ini kondisi seseorang memberikan kebaikan pada orang lain itu lebih banyak dari apa yang dia tinggalkan untuk dirinya. Atau sama, misalkan dia punya harta 1 triliun, dia sumbangkan 600 miliar, ya, 600 miliar dia sumbangkan, 400 miliar untuk dia, 600 miliar dia sumbangkan dengan sukarela, atau dia sumbangkan 500 miliar, setengahnya untuk dia. Ini namanya al-jud. Nah, ini itulah bahasa Arab ya. Ketika disebut al-jud itu berbeda maknanya. Itu maksudnya tadi. Jadi dia berbuat baik dengan sukarela, hati yang lapang. Itu maksudnya tadi, dia memberi kebaikan pada orang lain itu lebih besar daripada yang ditinggalkan untuknya. Ya. Tinggalkan untuk dirinya. Atau minimal sama. Ini disebut berbuat baik dengan sukarela. Kemudian al-ithar adalah mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, padahal dia sangat membutuhkan. Ya, padahal dia sangat membutuhkan hal tersebut, itu ithar. Ya, dia lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, padahal dia sangat butuh itu. Tapi tetap dia kasihkan. Contoh, dalam perkara yang mubah, si A makan nasi bungkus dengan lauk pauk dalam keadaan dia lapar. Si B kawannya dalam keadaan tidak punya satupun nasi bungkus, dalam keadaan lapar. Maka si A, udah untuk kamu aja, kamu yang makan, kamu kenyang, biar saya lapar. Nah itu ya, biar saya lapar. Itu itharun, ya, persaudaraan yang paling tinggi puncaknya. Dia lebih memikirkan kepentingan orang lain daripada dirinya. Karena bagi dia lapar mungkin bisa dia cari nanti. Yang penting saudaranya kenyang dulu. Dia tidak mau, biarlah dia yang lapar, asalkan jangan dia yang lapar. Itu namanya itsarun. Subhanallah. Kemudian di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sifat itsar itu. Ya. Contoh dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Dan ini sebuah informasi dari Allah tentang itsar dan dipraktekkan oleh para sahabat. Ya. Walladzina tabawwa'un dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syukha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, Allah bilang walladzina tabawwa'un dar, ya, dan orang-orang Ansor, kata Allah. Orang Ansor itu siapa? Orang yang ada di Madinah, ya. Dan orang-orang Ansor mereka telah menetap di kota Madinah, kata Allah. Ini Allah kabarkan, ya. Wal iman min qablihim, dan mereka telah beriman terlebih dahulu sebelum orang-orang muhajirin dari Mekah datang ke Madinah. Nah itu, ya.
yuhibbuna man hajaru ilaihim, dan orang-orang Ansor yang ada di Madinah sangat senang, sangat suka, sangat cinta orang-orang Muhajirin yang akan hijrah ke Madinah. Ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Ya. Dan mereka orang-orang Ansor ketika mendengar orang Muhajirin ya hijrah ke Madinah dengan senang, tidak sedikit pun di dalam hati mereka menaruh ya harapan, keinginan yang diberikan untuk orang-orang Muhajirin. Ya, tidak ada menaruh harapan, tidak ada menaruh artinya keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan oleh orang-orang Muhajirin. Nah, artinya orang-orang Ansor bersih hatinya. Ya, tidak ada diharapkan menaruh hati keinginan tertentu dari apa yang telah diberikan oleh orang-orang Muhajirin. Ya. Kemudian apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim. Lalu orang-orang Ansor ketika orang-orang Muhajirin datang, mereka lebih mengutamakan orang-orang Ansor daripada diri mereka sendiri. Subhanallah. Ya, ini orang Ansor ya, luar biasa, ahlul Madinah. Orang Madinah masuk Islam disebut Ansor, Muhajirin dari Mekah ke Madinah. Ya, mereka malah mengutamakan. Maksudnya apa? Memberikan harta-harta mereka kepada orang Muhajirin. Ya, ketika hijrah ke Madinah daripada kepentingan diri mereka sendiri. Ini ya orang Ansor. Ya. Walau kana bihim khassasah, padahal mereka sangat membutuhkan hal itu. Ya, subhanallah. Ulaika ya walau waman yuqashuha nafsi. Nah, kemudian di akhir ayat Allah katakan barang siapa yang dijaga dengan kekikiran, pelit ya terhadap dirinya, faulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang akan beruntung. Jadi orang yang dijaga tidak pelit, tidak kikir, itu Allah akan katakan mereka termasuk orang-orang yang muflihun. Nah, ayat ini dijelaskan oleh para ulama tafsir dalam tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari menjelaskan ayat ini. Beliau katakan, wa yu'tunal muhajirina amwalahum itharan lahum biha ala anfusihim walau kana bihim hajatun wafaqatun ila ma atharu bihi min amwalihim ala anfusihim. Jadi maksud ithar kaum Ansor adalah mereka memberikan harta mereka, bayangkan ya, kepada orang-orang Muhajirin yang datang, ya, demi mendahulukan ya para Muhajirin ya daripada mereka sendiri. Walaupun kaum Ansor pada saat itu sangat-sangat membutuhkan harta itu, dalam keadaan mereka itu tidak miskin sebenarnya, tetapi demi itharun Muhajirin, demi mengutamakan orang-orang Muhajirin yang telah meninggalkan keluarga, agama demi agama mereka ke Ansor, ke Madinah, mereka berikan harta itu, keperluan mereka, tempat tinggal mereka di Madinah. Ya, subhanallah. Padahal mereka sangat membutuhkan hal itu. Ini ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebuah gambaran tentang ya sikap itsar, ya, mendahulukan orang lain itu lebih ya daripada dirinya sendiri. Ini puncak daripada keimanan, ya, persaudaraan kepada sesama muslim. Ya. Kemudian di ayat yang lain masih berkaitan dengan itsar, dalam surah Al-Imran ayat 92 Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma yuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alimun. Ya. Apa kata Allah? Kalian tidak akan pernah mencapai albir, tidak akan pernah mendapat sifat albir. Bir itu kebaikan yang tinggi, ya, albir namanya, sampai kalian itu meninfakkan harta yang kalian cintai. Nah, ya,
Sampai kalian menginfakkan harta kalian yang sangat kalian cintai. Subhanallah. Ini sifat-sifat ya yang dipuji oleh Allah. Nah, kalau kita ini kan masih sayang. Ada 4 ruko, kalau bisa 10 ruko gitu ya. Boro-boro mau nyumbangkan 1 ruko untuk agama. Ya, rasa-rasanya perlu nambah lagi itu. Nah, itulah. Maka Allah katakan lan tanalul birra. Kamu tidak akan mencapai sebuah kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai, harta yang kita cintai, apa gitu ya, tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in, tidaklah sesuatu yang diinfakkan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ini salah satu sifat itsar. Ya. Menginfakkan harta yang paling dia cintai. Berarti kalau itu untuk sesuatu yang baik, itu lebih dia utamakan ya daripada di dirinya. Ini ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang itsar dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Asy'ari itu ya sebuah kabilah ya. Namanya Abu Musa Asy'ari. Ya, bukan paham Asy'ari bukan ya. Nama sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Asy'ari itu sebuah kabilah, sebuah perkumpulan masyarakat yang satu nasab kabilah namanya, suku Asy'ari namanya, Asy'ari. Nah, termasuk Abu Musa ini suku Asy'ari. Nah, radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal asy'ariyyin idza armalu fil ghazwah aw qalla ta'amu iyalihim bil Madinah jama'ahu ma kana 'indahum fi thawbi wahid thumma iktasamuhu bainahum fi ina'in wahid bisawiyah fahum minni wa ana minhum." Nah, ini suku Asy'ari, kebiasaan mereka ya punya sifat itsar ya. Itulah orang-orang ya para sahabat itu ya begitu ya. Ada kabilah suku Asy'ari ya, kalau mereka itu kehabisan bekal makanan dalam peperangan jihad, atau keluarga mereka yang ada di kota Madinah sudah sedikit perbekalan makanan ya, maka suku ini semuanya ya, semua suku ini, maka mereka akan semuanya secara serentak mengumpulkan makanan yang ada pada mereka semua dalam satu wadah kain. Kemudian setelah itu mereka bagikan kepada orang-orang di antara mereka yang kesulitan makanan, dan mereka makan secara bersama-sama. Lalu mereka mengatakan mereka adalah bagianku dan aku adalah bagian dari mereka. Ini budaya yang luar biasa sebenarnya. Nah, yang mungkin kita sulit ya, sulit untuk memiliki ini. Jangankan jauh-jauh, tetangga kita aja susah, mana kita peduli mungkin ya. Tetangga kita susah, depan kiri kanan, yang mestinya harus kita jaga haknya malah ya disakiti, malah dicari musuh, malah dikelaikan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta ya yuhsina jarahu. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kalian itu berbuat baik kepada tetangganya. Ya, ini salah satu gambaran bagaimana kaum Asy'ari, yaitu para kabilah di kalangan para sahabat, mereka luar biasa dalam sifat itsarnya. Padahal kalau dipikir-pikir, ngapain pikirin orang lapar, yang penting perut saya dan keluarga saya kenyang kan gitu. Ini enggak. Mereka serentak ya, langsung kumpulkan makanan yang sisa-sisa ada pada mereka, makan sama-sama. Karena saya ada di bagian kalian, kalian adalah bagian dari saya. Subhanallah. Ini sifat apa? Itsar. Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Ya. Kemudian dari Jabir bin Abdullah ya, haddatsa an Rasulillah, dari Rasulullah SAW, annahu arada ay yaghzuwa faqal. Rasulullah SAW ketika hendak perang, dia mengatakan kepada
Ansar dan Muhajirin. Ya ma'syaral muhajirin wal ansar, inna min ikhwanukum qauman laisa lahum malun wala ashirah, falyadhum ahadukum ilaihi ar-rujulaini aw salathah, fama li ahadina min zahrin yahmiluhu illa uqbatun ka uqbatin ma'na ahadihim fadamtu ila ithnaini aw salathatan qala mali illa uqbatun ka uqbatin ahadihim min jamali. Jadi Rasulullah ketika hendak perang, beliau mengatakan, wahai para muhajirin, wahai kaum ansar, sesungguhnya ada sebagian dari saudara-saudara kalian yang ikut dalam perang ini tidak punya harta, tidak punya keluarga, ya, maka hendaklah seorang di antara kalian, ya, dalam perang ini mengambil satu atau dua orang untuk menggunakan kendaraan yang sama. Artinya dalam perperangan Badar pada saat itu onta kendaraan itu kurang. Jadi salah satu itu onta harus 3 orang ganti-gantian. Kalau sudah masanya naik satu turun satu, naik satu turun satu. Karena onta itu dalam perjalanan kalau mereka lapar habis makan itu dipotong, lalu digunakan untuk makanan. Nah, maka ketika sudah selesai gantian, ya, salah satu di antara 3 ini dalam menunggang, ya, onta itu. Nah, kemudian di sini disebutkan tidak ada satu dari kami pun, kata Jabir bin Abdullah, kecuali onta yang ditunggangnya saling bergantian. 1-3. Misalkan satu naik dalam waktu tertentu, turun satu, yang kedua naik, turun satu, yang ketiga naik, terusnya. Ya. Ini menunjukkan sifat itsar, ya. Mendahulukan orang lain daripada kita, tidak egois. Ya, diri kita sendiri, mentang-mentang kendaraan kita, lalu kita apa pedulinya dengan 2 orang itu, ya. Tetapi yang tidak punya uang, tidak punya saudara, itu ditumpangkan. Nah, ini ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Tergambar tidak sifat itsarun, ya, tergambar. Baik. Aqsamul itsar, macam-macam itsar. Ya. Itsar ada 2 macam. Ya. Yang pertama itsar yang berkaitan dengan Allah. Yang kedua itsar yang berkaitan dengan sesama makhluk. Itsar yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, itsar yang paling tinggi derajatnya, itsar yang paling, ya, besar kedudukannya. Ya. Jadi lebih mengutamakan kepentingan Allah daripada kita, gitu ya, gampangnya ya. Ini yang paling tinggi. Ya. Alamat tanda-tanda orang yang itsar yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala kita bisa lihat apabila seseorang melakukan segala perbuatan yang dicintai oleh Allah, melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia itu enggak suka untuk melakukannya, walaupun keinginannya ingin meninggalkan hal tersebut, ya, dan meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, walaupun orang itu suka mengerjakannya. Itu ya, walaupun dia suka mengerjakan, itu itsar, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang yang dia suka hobi makan mungkin, ya. Jadi kalau dalam satu hari dia tidak makan bakso, itu kayaknya sulit atau dan seterusnya. Tapi ketika datang puasa, maka dia harus meninggalkan semua makan dan minum tersebut 1 bulan penuh pada saat siang hari. Maka dia tahan makanan itu, dia puasa terus dia lakukan, walaupun sebenarnya hatinya tidak suka, ya, karena haus, lapar, penuh dengan aktivitas.
tapi tetap dia mendahulukan kepentingan Allah, ya, karena itu dicintai oleh Allah. Dan ini bisa dikiaskan dalam segala perbuatan, perkataan yang itu memang dicintai oleh Allah. Apabila orang mendahulukan itu, maka ini tanda-tanda orang memiliki itsar yang hubungannya dengan Allah. Walaupun hatinya tidak suka, atau seseorang meninggalkan semua perbuatan yang dibenci oleh Allah, walaupun hatinya suka. Walaupun hatinya suka. Seorang dia suka ngerokok misalkan, ya. Tapi Islam, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Kenapa? Rokok itu memudaratkan tubuh, ya. Tidak ada satupun dalam rokok itu memanfaatkan. Kalaupun ada, itu tidak sebanding dengan mudaratnya. Maka dalam Islam la darar wala dirar. Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan. Sehingga jatuhlah hukum itu haram. Nah, ketika orang merokok, maka rokok itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Mudaratnya besar. Bagi diri orang yang merokok, bagi orang yang tidak merokok, asapnya mungkin. Ya, maka orang yang awalnya belum kenal Islam, belum paham hukum, dia merokok senang. Bayangkan habis makan tidak merokok dan seterusnya. Walaupun saya bukan perokok, ya, alhamdulillah dari kecil saya tidak pernah merokok. Tapi konon kata orang yang perokok susah Pak Ustadz habis makan tuh kalau tak merokok. Nah, saya tidak tahu, tanyakan bagi perokok, ya. Nah, itu sesuatu yang dia sukai, tetapi itu dibenci oleh Allah. Dia tinggalkan, itu itsar, mendahulukan, ya, sesuatu yang Allah benci ditinggalkan. Paham? Nah, ini termasuk, ya, itsar yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itsar yang berhubungan dengan sesama makhluk. Itsar yang berhubungan dengan sesama makhluk. Maka ini terbagi menjadi 3. Itsar yang berhubungan dengan sesama makhluk terbagi menjadi 3. Yang pertama, ya, terlarang. Itsar itu terlarang, ya, terlarang. Jadi mendahulukan orang lain pada diri sendiri, ya, berhubungan dengan makhluk itu ada yang terlarang, ya, terlarang, ya. Apa itu? Yaitu mendahulukan atau itsar atau mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Namun sebenarnya secara syariat itu wajib bagi diri dia sendiri, tapi dia dahulukan orang lain, gitu. Ya, maka tidak boleh mendahulukan untuk orang lain yang pada dasarnya secara syariat itu wajib bagi dirinya, gitu. Contoh, ya, dia punya utang, ya, maka kewajiban dia harus bayar utang, betul? Karena utang itu wajib. Dia bayarkan utang orang, gitu. Sementara kewajiban saja dia bayar, tapi sudah berani bayar utang orang. Nah, ini itsar yang mamnu', terlarang. Gak boleh. Karena kewajiban dia saja belum hilang, sudah mau ngilangin kewajiban orang. Gak boleh. Ya, paham? Nah, jadi ini itsar yang dilarang. Ya, itsar yang dilarang. Contoh, ya, wudu. Dia punya 1 gayung air wudu, ya, sementara kawannya tidak punya. Sementara wajib thaharah harus dengan air. Kalau masih ada air, kan gitu. Ya. Sementara kalau dengan debu, maka tidak boleh kalau tidak ada alasan yang syar'i. Lah, prediksinya kalau dia menggunakan air tersebut, ya, dengan wudu habis 1 gayung, ya, sehingga dia bisa untuk melakukan sholat. Sementara kawannya tidak punya 1 air pun untuk berwudu, dan tergambar hanya 1 air itu yang bisa digunakan untuk wudu, yang lain-lain tidak ada. Maka dalam kondisi seperti itu, jangan air yang dia gunakan untuk wudu dia kasihkan kepada kawannya itu. Kenapa? Ini terlarang. Karena kewajiban dia
untuk berwudu harus dengan air karena masih ada satu gayung. Nah, gugurkan dulu kewajiban dia, baru utamakan orang lain. Ini enggak, belum menggugurkan kewajiban dia udah kasih ke orang lain. Ini enggak boleh, ini itsar yang terlarang. Paham? Terus, kemudian yang kedua, itsar yang makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan mubah. Ya, sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian mubah. Misalkan itsar dalam perkara sunnah. Artinya apa? Mendahulukan orang lain melakukan sunnah walaupun dia enggak. Contoh, ya, sholat itu sunnahnya di saf mana? Pertama, ya, sunnahnya di saf pertama. Ketika dia sudah berada di saf pertama, itu sunnah. Begitu kemudian penuh ya, saf pertama penuh. Begitu ada orang datang, ya silakan ke depan, saya di belakang. Pernah nggak ngeliat nemu orang kayak gitu? Pernah kan, sering saya lihat gitu ya. Itu itsar yang makruh. Ya, silakan Pak depan, biar saya yang belakang gitu ya. Ya, ini kejahilan sebenarnya. Mestinya dia harus pertahankan sunnah itu di depan. Bagi orang yang terlambat datang, salah dia, kenapa datang terlambat? Jangan kita kasih dia, ya, karena itu itsar yang makruh. Gak boleh mendahulukan amalan sunnah untuk orang lain, mengalah dia. Gak boleh. Boleh itu dilakukan kalau ada maslahat. Ya, kalau ada maslahat, contoh bapaknya sudah tua, sakit-sakitan, dia khawatir kalau bapaknya nih di belakang saya kalau pingsan siapa yang lihat kan gitu. Ya udahlah, begitu dia berada di saf depan, bapaknya terlambat, udahlah bapak depan ya, biar saya bisa lihat. Nah, nggak apa-apa. Itu ada maslahat supaya si anak atau orang lain bisa melihat bapak itu. Karena mungkin saja dia tumbang nanti dalam sholat, karena kita tahu keadaannya, sakitnya berat dan seterusnya. Boleh, silakan Pak depan Pak, biar saya belakang. Itu ada maslahat, ini yang dikatakan ahli ilmu, dijelaskan oleh para ulama. Baik, kemudian yang ketiga, itsar yang mubah. Itsar yang mubah. Nah, itsar yang mubah, ya, terkadang menjadi sunnah, ya. Terkadang itu menjadi sunnah, ya, yaitu mendahulukan orang lain pada dirinya, dan ini sangat dalam perkara yang bukan ibadah, dalam perkara yang bukan ibadah. Contoh tadi saya jelaskan, dia makan nasi bungkus dalam keadaan lapar, kawannya tidak makan, nggak ada satupun nasi bungkus dalam keadaan lapar. Apa yang terjadi? Karena ini mubah, bukan suatu ibadah, ya udah kasihkan kepada dia, biar kita lapar nanti kita beli tempat yang lain, gitu ya. Nggak apa-apa, itu terpuji, itu sangat-sangat terpuji, luar biasa. Nggak apa-apa lah kita tahan sebentar, nanti biar saya beli lagi lah satu untuk saya makan. Nggak masalah, itu luar biasa, mendahulukan orang lain daripada kita, karena insya Allah kita masih bisa tahan itu. Ya, baik ya. Karena sudah berbunyi, kita sudahi, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.